Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang Tina Alfianawati dan rekan saya Viola Risma Indraswari. Di sini saya akan menjelaskan apa sebenarnya arti dari hak itu sendiri. Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan, atau menuntut sesuatu. Hak juga dapat berarti panggilan kepada orang lain dengan perantara akalnya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui wewenang yang ada pada pihak lain. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk membuat sesuatu atau menentukan segala sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pengertian hak dalam Al-Quran yaitu dari kata al-haq yang artinya kepemilikan. Seseorang mempunyai hak untuk memiliki dan memutuskan segala sesuatu yang ia miliki dan yang ia punya. Yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan macam-macam hak. Yang pertama, diri sendiri. Kewajiban seseorang pada dirinya sendiri, seperti kita menjaga hidup kita sendiri, kebersihan dan melaksanakan perkawinan. Contoh, manusia sebagai individu perlu kesehatan. Untuk memperoleh kesehatan, manusia harus dapat memenuhinya dengan cara individu harus berkewajiban menjaga kesehatan badan, bahkan tubuh kita kurang sehat. Sebagai makhluk individu, pengupayaan menyembuhkannya. Dengan demikian kita telah memenuhi kewajiban. Sebagai makhluk individu perlu berusaha dengan tindakan nyata menunjukkan apakah seseorang telah memenuhi kewajibannya atau tidak. Yang kedua, sesama makhluk. Manusia sebagai individu tetapi juga sekaligus makhluk sosial, maka kerikatan tersebut menjadi individu harus sebagai anggota masyarakat. Manusia tidak bisa hidup menyendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Jadi, hak untuk saling membantu sesama dan masing-masing orang mempunyai kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya, kewajiban tolong-menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, kepada Allah. Manusia tidak hanya hidup bersama sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, tetapi manusia tidak dapat terlepas dari penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dan termasuk menciptakan manusia dan makhluk lainnya, sehingga kita sebagai hamba Allah, tugas dan kewajiban kita adalah beriman kepadanya, menjauhi segala larangannya, dan melaksanakan kewajibannya. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa hak adalah sebuah bentuk kepemilikan yang dimiliki atas setiap individu dalam menguasai segala hal yang berkenaan dengan hak atas hal yang menjadi kepemilikannya. Jadi, manusia yang ada di dalam semesta ini semuanya mempunyai hak, entah hak dalam dirinya atau hak dalam kelompok. Kita sebagai manusia jangan menyalahgunakan haknya sebagai manusia, karena manusia yang baik ialah dia yang bermanfaat dan bahkan tubuh kita kurang sehat.
sebagai makhluk individu, pengupayaan menyembuhkannya. Dengan demikian kita telah memenuhi kewajiban sebagai makhluk individu, perlu berusaha dengan tindakan nyata menunjukkan apakah seseorang telah memenuhi kewajibannya atau tidak. Yang kedua, sesama makhluk manusia sebagai individu, tetapi juga sekaligus makhluk sosial, maka kerikatan tersebut menjadi individu harus sebagai anggota masyarakat. Manusia tidak bisa hidup menyendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Jadi, hak untuk saling membantu sesama dan masing-masing orang mempunyai kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya, kewajiban tolong-menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, kepada Allah. Manusia tidak hanya hidup bersama sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, tetapi manusia tidak dapat terlepas dari penciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta, dan termasuk menciptakan manusia dan makhluk lainnya, sehingga kita sebagai hamba Allah, tugas dan kewajiban kita adalah beriman kepadanya, menjauhi segala larangannya, dan melaksanakan kewajibannya. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa hak adalah sebuah bentuk kepemilikan yang dimiliki atas setiap individu dalam menguasai segala hal yang berkenaan dengan hak atas hal yang menjadi kepemilikannya. Jadi, manusia yang ada di dalam semesta ini semuanya mempunyai hak, entah hak dalam dirinya atau hak dalam kelompok. Kita sebagai manusia jangan menyalahgunakan haknya sebagai manusia, karena manusia yang baik ialah dia yang bermanfaat bagi sesamanya. Yang kedua adalah kewajiban. Dalam hukum ajaran Islam, kewajiban adalah salah satu hukum syara yang artinya jika dilakukan itu mendapat pahala, dan jika ditinggalkan itu kita mendapat dosa atau siksa. Itu masing-masing ya. Kadang ada wajib bagi orang lain dan tidak wajib bagi kita, dan ada yang wajib bagi kita, tidak wajib bagi orang lain. Ada juga wajib buat kita semua. Jadi contohnya, wajib bagi orang lain, kalau kita beda agama, kewajiban dia itu beribadah ya kepada Tuhannya, dan kita itu nggak wajib, bahkan tidak diwajibkan. Kalau kita wajib untuk puasa, sholat, dan lain-lain. Tapi bagi mereka itu tidak wajib, karena memang tidak diwajibkan. Jika kita menaati peraturan pemerintah atau undang-undang dasar atau hukum yang berlaku di Indonesia, itu kan wajib bagi kita semua. Contoh kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, wajib menjaga keamanan lingkungan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik atau masyarakat yang baik, kita wajib menjaga keamanan lingkungan kita. Jika ada seseorang yang mencurigakan mungkin di dalam rumah tetangga kita atau di sekitar rumah tetangga, kita harus segera mencari tahu siapa orang itu, dan atau kita memberitahu tuan rumahnya agar kita tahu siapa itu dan tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Adalah wajib menjaga kerukunan hidup. Kita sebagai masyarakat yang tetangga ya, kita wajib rukun sesama tetangga, apalagi sesama saudara, sesama teman. Tidak boleh ada kata musuhan, entah itu apa. Kita bisa menyelesaikannya dengan tangan dingin atau musyawarah sesama keluarga. Jadi kita semua itu bersaudara, berteman, tidak ada kata musuh. Yang ketiga, kita wajib
mematuhi peraturan lalu lintas. Kita sebagai pengendara yang baik itu harus tahu aturan-aturan mengendara agar kita bisa menaati peraturan lalu lintas dan lalu lintas bisa berjalan dengan lancar, tidak terganggu dengan kita yang melanggar. Keempat ini adalah wajib menghormati orang yang berbeda agama dengan kita, atau biasa kita sebut dengan toleransi beragama. Jadi meskipun mereka itu bukan seagama kita, bukan seiman, tapi kita harus tetap menghargai mereka, karena dalam ajaran kita itu semua orang itu sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah imannya. Meskipun imannya berbeda, tetapi kita tetap harus menghormati mereka. Bagaimana? Kelima adalah wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Kita sebagai warga negara harus sama-sama menghormati hak orang lain, karena kita semua itu mempunyai hak masing-masing. Hak kita ke sana, hak kita ke sini, hak kita berargumen, hak kita berpendapat. Kita harus menghargai apapun itu hak orang lain. Yang keenam adalah wajib membayar pajak. Hayo, siapa yang jarang membayar pajak? Karena pajak itu salah satu keuangan atau ekonomi negara. Ekonomi negara itu bisa berjalan karena warganya membayar pajak dengan rutin. Ketujuh adalah wajib membela yang benar. Zaman sekarang yang benar masih ada. Kita sebagai umat Islam harus membela yang benar, bukan gara-gara uang atau sesuatu yang mendesak kita membela yang salah. Kadang saat ini itu yang salah itu dibanggakan dan yang benar itu ditiadakan. Menurutmu gimana? Kalau kita sebagai orang yang tahu kebenaran, tapi semua orang menginginkan kamu untuk berbohong, tetaplah berbicara jujur, entah itu apa yang terjadi kepadamu, karena itu akan menyelamatkan semua orang. Dan yang kedelapan adalah wajib mengikuti pendidikan selama 12 tahun atau S3, SD, SMP, dan SMA. Karena saat ini kita itu lulus SMA pun kadang harus kuliah, nggak harus, tapi karena lapangan kerja saat ini itu minimal SMA, karena kan tingginya kriteria dalam pekerjaan itu menuntut semua orang itu harus wajib sekolah 12 tahun SD, SMP, dan SMA. Kesimpulan 3 adalah keadilan. Keadilan adalah Aristotelase atau kelayakan. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara dua ujung atau keseimbangan. Jadi di antara seimbang dan seimbang, tengah-tengahnya itu adalah namanya kelayakan atau keadilan. Keadilan merupakan tindakan atau keputusan yang diberikan terhadap suatu hal sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berkaitan. Adil dalam bahasa Arab berasal dari kata adalah yang berarti lurus. Dan secara istilah, adil adalah sesuatu yang menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi seperti sendal tempatnya di kaki. Jadi kita tuh menempatkan sesuatu, entah itu apa, pada tempatnya. Kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya adalah kita mengetahui peraturan-peraturan yang akan kita jalani. Contoh yang gampang ya, seperti kita di pondok pesantren. Kita tahu aturan-aturan di pondok, tidak boleh memakai celana atau tidak boleh memakai pakaian yang pendek atau tidak boleh keluar dari lebih jam 9 malam. Kita harus tahu agar kita tidak melanggar peraturan tersebut. Jadi entah itu peraturan apapun, kita harus
harus tahu peraturan-peraturan yang akan kita lakukan ke depannya. Sama subjek keadilan mengatakan itu adil, itu tidak adil, dan ini adil. Hukum institusi atau hukum sosial. Bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Seperti contoh, seseorang memutuskan sesuatu itu kan harus bermusyawarah. Jika seseorang memutuskan sesuatu itu satu pihak, itu namanya tidak adil karena pihak yang lain itu belum tentu setuju pendapat atau masukan dari orang tersebut jika ia memutuskan sesuatu, entah itu pendapat atau apa ya. Yang kedua itu penilaian. Kalau penilaian kita, menurut kita itu kita melakukannya dengan bagus, mengapa kita harus dapat nilai C gitu. Tapi itu kan mungkin termasuk individunya ya. Dan yang ketiga itu adalah tuduhan. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang kita lakukan, ininya kita tidak mencuri tapi kita dituduh mencuri, itu namanya kan tuduhan, itu tidak adil dan itu ada undang-undangnya. Yang menuduh itu akan dipidana karena telah mencemarkan nama baik dan tuduhan palsu. Dalam macam-macam keadilan itu ada dua. Yang pertama adalah keadilan legal dan yang kedua adalah keadilan moral. Keadilan legal dan keadilan moral menyangkut antara hubungan individu dengan hubungan kelompok, masyarakat dengan negara. Orang atau kelompok itu diperlakukan sama oleh negara di hadapan hukum. Artinya apa? Kita dan dewan-dewan di sana itu sama, diperlakukan sama. Tapi sekarang beda ya. Yang atas ya atas, ya bawah gitu. Jadi negara kita itu semua sama, nggak ada yang istimewa. Kita sama-sama memajukan negara, memikir agar negara kita itu gimana majunya, ekonominya berkembang. Kita sama-sama bekerja sama intinya. Yang pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. Artinya apa sih? Kita tuh punya martabat sendiri, harkat sendiri. Jadi kita dengan orang lain itu diperlakukan sama secara hukum. Tidak ada yang diistimewakan atau kita dibeda-bedakan. Yang kedua adalah konsekuensi legal. Pertama, semua orang harus secara sama dilindungi dalam hukum di negara. Kita semua, entah itu kita dari kalangan miskin atau kaya atau sederhana atau yang lain, itu sama-sama dilindungi oleh hukum. Jika kita merasa terancam atau kita merasa ada yang menyakiti kita bisa punya hak. Ya, kita punya hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Mungkin yang mengancam kita bisa dihukum karena itu mengganggu ketenangan orang lain. Dan yang kedua adalah tidak ada orang yang diberlakukan istimewa oleh hukum atau negara. Jadi apapun orangnya, masyarakat miskin atau kaya itu sama perlakuannya. Tidak ada yang seberat sebelah. Jadi kita itu kaya tapi kita dihormati, kita itu miskin tapi kita nggak dihormati, alias kita diabaikan atau kita nggak Jadi dalam negara kita itu hukumnya semua orang itu sama, tidak ada yang diistimewakan. Yang ketiga, semua warga masyarakat harus patuh kepada aturan. Jadi kita juga punya hak untuk dilindungi, kita punya hak segalanya, kita punya hak masing-masing, punya hak perlindungan atau yang lain-lain. Di antara itu, kita juga harus menaati perintah atau aturan-aturan dari pemerintah. Jika dalam pandemi ini kita kan harus di rumah saja, dihimbau dari pemerintah kita harus di rumah saja. Jadi kita harus menaati peraturan dan kita stay safe di rumah aja. Karena virus Corona itu sudah menyebar seluruh Indonesia. Doakan semoga negara kita bebas dari virus itu dan
kita semua bisa kuliah offline lagi. Amin. Hak, kewajiban, dan keadilan dengan akhlak. Telah dikemukakan di atas bahwa yang disebut akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, mendarah daging sebenarnya, dan tulus karena Allah. Hubungan dengan hak dapat dilihat pada arti dari hak, yaitu sebagai milik yang dapat digunakan seseorang tanpa ada yang dapat menghalanginya. Hak yang demikian itu merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak harus dilakukan oleh seseorang sebagai haknya. Hal akhlak yang mendarah daging itu kemudian menjadi bagian dari kepribadian seseorang yang dengannya timbul kewajiban untuk melaksanakannya tanpa merasa berat. Sedangkan keadilan sebagaimana dalam teori pertengahan ternyata merupakan induk akhlak. Dengan terlaksananya hak, kewajiban, dan keadilan, maka dengan sendirinya akan mendukung terciptanya perbuatan yang akhlak. Mengingat hubungan hak, kewajiban, dan keadilan demikian erat, maka di mana ada hak, maka ada kewajiban, dan di mana ada kewajiban, maka ada keadilan, yaitu menerapkan dan melaksanakan hak sesuai dengan tempat dan waktu yang tepat. Kesimpulannya adalah hak, kewajiban, dan keadilan. Hak itu sesuatu yang kita miliki atau sudah kita punya, dan semua orang juga punya, tapi belum tentu sama seperti kita. Dan kewajiban itu yang harus kita lakukan, sesuatu ataupun entah apa itu, tetapi hukumnya itu harus atau wajib. Dan keadilan itu sesuatu yang timbangannya itu sama atau takarannya itu sama. Jadi kita punya uang 100.000 dan mereka juga punya uang 100.000, kecuali kita punya tanggungan berbeda. Mungkin ada orang yang mempunyai anak 2 dan orang mempunyai anak 1, tetapi kan tanggungannya beda, jadi takaran uangnya itu beda, yang satu 200.000, yang satu 100.000, karena tanggungannya berbeda. Itu adil. Karena kalau jika 100.000 sama 100.000 itu namanya tidak adil. Kenapa begitu? Ya emang sudah hukumnya seperti itu. Sekian presentasi saya tentang makalah hak, kewajiban, dan keadilan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau tutur kata saya dan rekan saya. Saya mohon maaf. Mewakili rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.